Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, jumpa lagi dengan saya Alfian Topik. Tetap di program Bincang Bola, tentunya program reguler dari Tribun Timur yang hadir setiap hari Selasa, dan untuk edisi 14 Desember 2021 ini tentu saja masih membahas soal klub kebanggaan masyarakat Kota Makassar dan Sulawesi Selatan, yakni PSM Makassar. Sebelumnya, Tribuners, saya ingin menyapa para Tribuners. Semoga hari ini kita sehat-sehat selalu. eh, dan tentu saya juga ingin mengabarkan bahwa baru-baru ini, beberapa jam yang lalu, terjadi gempa di wilayah perairan Sulawesi, tepatnya di sekitar Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan juga berdampak ke wilayah Kabupaten Selayar, Sulawesi Selatan. Dan sementara ini sejumlah warga atau keluarga saudara-saudara kita di Kabupaten Selayar tengah mengevakuasi diri untuk mencegah hal-hal yang tak diinginkan karena adanya potensi tsunami yang sebelumnya di diinformasikan oleh pihak BMKG. Nah, Tribuners, untuk bincang bola kali ini langsung saja kita membahas hasil laga dari PSM Makassar, yakni laga pekan ke-17 atau laga terakhir di putaran pertama Liga 1 2021-2022 menghadapi Persiraja Banda Aceh Senin malam kemarin. Dan seperti kita ketahui semua, hasilnya yakni berakhir imbang 0-0, dan ini menjadi laga ke-6 secara beruntun tim Juku Eja PSM Makassar gagal meraih kemenangan. Untuk membahas soal apa yang menjadi persoalan di skuad PSM Makassar kali ini, kita sudah kedatangan narasumber yang tentu tidak asing lagi bagi para Tribuners dan juga para fans atau supporter PSM Makassar. Yang pertama ada Coach Asegaf Rasak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Coach. Salam sepak bola, Ewako Ya, PSM. Ewako PSM. Ya, Tribuners, Coach Harus Asegaf harus Rasak. Ewako, iya. Ewako. Iya. Ya, Coach Asegaf Rasak ini mantan pemain, mantan pelatih PSM juga, tentu sekarang juga masih berkecimpung di persepak bolaan, utamanya di Sulawesi Selatan dan Makassar. Sekarang selalu hadir juga di Bincang Bola Tribun Timur sebagai pengamat tentunya. Dan yang kedua ada Bro Alis dari Red Gang PSM. Ya, sepertinya Bro Alis belum bergabung dengan kita. Sambil menunggu Bro Alis dari Red Gang PSM, saya langsung saja ke Coach Asegaf Rasak ini. Coach, melihat laga semalam, laga yang berakhir tanpa satupun gol dan berakhir imbang, hmm, bagaimana menurut Coach Asegaf Rasak penampilan dari anak asuh Samsudin Batola semalam, Coach? Silakan. Ya, jadi sama-sama kita nonton Ya, ya tadi malam. Kita sangat mengharapkan tadi malam itu bagaimana PSM berbuat lebih bagus, ya kan? ya, Bisa mendapatkan poin sempurna. Tapi kelihatannya ya dia harus berakhir dengan tambah gol, ya kan? hmm, So, dan ini memang eh, pertandingan tadi malam kalau kita lihat ya banyak hal yang saya lihat yang hilang ya kan sama pemain-pemain PSN terutama tim ya semangatnya ya, pertama, terus ciri khasnya itu hmm, cepat tidak ada juga, terus terakhir itu memang kita ini kehilangan istilahnya orang Makassar sirine apatnya tidak ada. Jadi hmm, mainnya seakan-akan ya mau masuk bola, tidak mau masuk bola, ya kan, ya, main, ya kan, tanpa ada kelihatan, memang tanpa ada. Kita harapkan juga bagaimana Anko hmm, Jensen ya bisa
menggantikan posisi Pluim, tapi dia juga saya lihat tidak bisa, ya kan. Jadi kelihatan memang tadi malam kita ya kedua juga kita terikut dengan iramanya Aceh, ya kan. Akhirnya pertandingan tidak ada kecepatan, lambat, ya kan. Dan boleh dikata membosankan pertandingan tadi malam kalau dilihat. Laga yang membosankan, coach ya. Karena kita berharap bagaimana ada apa namanya, dia kasih ya tahu Samsudin Batola kasih masuk ini supaya ada perubahan, tetap juga begitu. Jadi memang saya lihat apakah ini strategi yang salah, apakah memang strateginya untuk draw saja, kita juga tidak mengerti. Tapi saya bilang ini kompetisi, ya kan, kompetisi ini kita butuh kemenangan. Kalau kita draw ya itu bisa tercecer di akhirnya kita sekarang ini sudah tercecer di papan 12 ya. Iya, peringkat ke-12 sementara. 12 ya sementara. Terus di seri ketiga ini tidak pernah kita menangkan satu pertandingan, ya kan? Iya. Iya. 2 kali kalah kalau tidak salah, 3 kali seri kan. Jadi ini yang membuat kita bagaimana PSM ini mudah-mudahan putaran kedua ini ada perubahan-perubahan, ya kan, ada pasti pelatih manajemen ya pasti berbuat, ya kan, karena pasti dia tidak mau lihat ini PSM bagaimana terpuruk lagi kan. Jadi tentunya ada evaluasi, ya kan, putaran kedua ini. Jadi kita sangat berharap ini sebagai pengamat PSM, pecinta PSM, mantan pemain dan pernah juga saya rasakan bagaimana pelatih PSM, itu yang kita harapkan semangatnya, ya kan, pemain-pemain terus bagaimana jangan hilang itu cepat, ya kan, kecepatan tidak ada juga. Terakhir itu yang kita tidak harapkan, itu bagaimana PSM ini sudah hilang itu, ya kan, sirih nafas. Artinya biar bagaimanapun juga kita ini tidak mau, ya namanya orang Makassar ya harus memperlihatkan itu. Tapi ya yang terjadi tadi malam itu kita sangat tidak mengharapkan seperti begitu, ya kan. Laga yang kurang enak dinonton ya, coach ya. Enak, ya kan? Biasa-biasa saja, ya kan. Padahal kalau dipikir, saya melihat pada babak pertama kita menguasai, ya kan, kita ball position kita, ya kan, kita lebih bagus, ya kan. Terus bola-bola Cornell itu kita dapat 7 kali kalau tidak salah, Aceh cuma 2 kali. Jadi memang intensitas kita bagaimana kita main, cuman kita tidak sabar, saya lihat kan, selalu buru-buru bagaimana mencetak bola, ya kan. Padahal Aceh itu kalau dilihat, ya kan, secara tim PSM itu jauh lebih di atas sebetulnya, secara kualitas, secara komposisi pemain, secara materi. Kita ini tim besar, PSM ini tim besar, ya kan. Aceh ini baru muncul lagi, ya kan, dan ini yang tidak masuk di anu kan, artinya PSM kok seperti begitu, ya kan. Itu yang kita tidak harapkan. Tapi ya mau sudah terjadi ya kita harus bersyukur karena apa namanya, kita sudah dapat poin 1 lagi, ya artinya sama nambah. Tapi ya mudah-mudahan karena saya lihat ini materinya juga bagaimana PSM bangkit, ya kan, putaran kedua, ya mudah-mudahan. Karena kalau kita bangkit, ya kan, tentunya harus mempersiapkan tim sebaik-baiknya ini. Kalau tidak bisa, ya kan, jadi begitu. Ya. Oke, kita tahan dulu coach ini karena Bro Alis juga dari Red Gang ini sudah bergabung dengan kita. Assalamualaikum Bro Alis. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dari saya, Legend Pak Asagaf Ratsak, salah satu legend idola saya. Walaupun saya sering ketemu di Warkop Bundu ya. Betul. Saya ini di Warkop Bundu ini.
Siap, 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 Tapi siap, saya, legend. ya Jadi, karena ribut di situ, saya naik di mobil. Iya, akhirnya siap, kita siap. ketemu virtual ini. Oke, saya langsung Wah, ke Bro Mau Alis tadi. foto sama legend. Kita tadi Itu sudah lagi, kenapa? ya lanjut. Lanjut, lanjut, lanjut. Oke, kita tadi sudah membuka, Coach Asegaf tadi sudah membuka bahwa laga menghadapi Persiraja Senin malam tadi malam sangat sangat membosankan. Artinya menurut Coach Asegaf dan pandangan sejumlah pihak bahwa ada hal yang hilang dari skuad PSM. Artinya cerminan di laga semalam itu menjadi apa ya istilahnya, menjadi cerminan yang pas lah untuk mengatakan bahwa memang filosofi bermain dengan Sirina Pace, dengan bermain dengan ngotot itu hilang. Kalau menurut Bro Ali sendiri mewakili supporter atau fans PSM melihat laga terakhir PSM semalam itu bagaimana, Bro Alis? Kalau melihat semalam itu, Om, sebenarnya posisi pemain semalam itu apa namanya? Saya sangat bangga semalam mainnya. Kalau secara permainan oke. Menurut saya secara permainan menguasai bola bersisi pun kita sedikit apa namanya? Menguasai pertandingan, ritme permainan pun kita tidak kalah jauh dari Persiraja. Walaupun kalau dilihat secara apa namanya rezeki ya Om, kalau dibilang istibol di dunia sepak bola ya Om, soal dalle kah? Itu istilahnya orang Makassar. Iya dari malam. Walaupun kita di atas kertas ya, tapi jadi catatan besar buat di putaran kedua nanti. Mungkin PSM harus lebih greget, lebih mengeluarkan apa namanya kemampuan yang sudah dimiliki beberapa pemain yang sudah disiapkan di putaran pertama kemarin. Tapi menjadi catatan besar di apa namanya untuk di putaran kedua nanti itu ya itu lagi lah. Kita harus punya sosok striker yang mematikan ya, legend. Itu kayak seperti kita pernah mendapatkan striker 2 dari Latin kayak Oscar Arafina sama siapa? Tristan Gonzalez ya. Terus berikutnya ada gelandang dari Paraguay, Uruguay, Ronald Fagundes. Ya, terus ada sosok pengganti dari Thales, masuklah Osvaldo Mol. Itu kalau kita di pemain asing tidak pernah kalah. Tapi untuk kali ini baru kita kalah. Sosok yang saat ini kan cuma sisa namanya William Plunya legend yang apa namanya yang namanya mengatur ritme permainan dari PSM sendiri kan. Tentara sendiri kan dari aliran bola jelas semua dari Pluin main ke ini, tapi bagi saya sih kalau untuk kita ketergantungan dengan namanya William Pluin itu bukan ciri khas PSM sebenarnya. Kita punya 11 pemain di dalam lapangan, itu harus difungsikan semua. Oke. Betul saja legend. Ya, Tribuners, ya, kalau Bro Alis tadi mengatakan bahwa laga semalam ini soal apa ya namanya, soal keberuntungan saja. Artinya Bro Alis mengatakan skema permainan PSM cukup bagus, cukup di atas Persiraja. Hanya saja ini soal ritme. Dan ini menarik, fakta yang cukup menarik bahwa statistik penguasaan bola PSM saat menghadapi Persiraja itu di angka 65%. Artinya memang cukup menguasai, hanya saja peluang yang diciptakan tak berbanding dengan penguasaan bola, yakni hanya menciptakan 4 kali tembakan yang mengarah ke gawang. Saya langsung ke Coach Asegaf, apakah dengan ketidakhadirannya William Pluim sebagai pengatur serangan membuat pola serangan dari PSM meskipun secara keseluruhan menguasai penguasaan bola tapi serangannya hanya begitu-begitu saja, ini memang berpengaruh ya Coach ya, ketidakhadirannya William Pluim ini di laga kemarin?
Hmm. Iya, makasih. Memang sangat terpengaruh ya, sangat besar pengaruhnya. Nah, kalau menurut saya, penglihatan saya, ya, dengan Ya. tidak hadirnya Pluim di lapangan tengah, jadi Pluim ini kan punya, kita boleh dikata punya kreasi yang bagus ya. Bagaimana bola-bola tujuh pasnya ke depan, bagaimana. Jadi Angko Jengsen juga dia tidak bisa berbuat banyak kemarin, dia hanya menunggu bola terus karena Angko ini dia Pluim juga sudah tahu ya kan bagaimana Hmm. Angko, bagaimana kalau Angko bergerak di sini, terus pemain-pemain lain, Udin Armain, terus karena memang tidak main tadi malam saya lihat Jakobs Jauro diganti sama Yance ya, 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 kembarnya. Tapi saya memang alur-alur bola yang ke depan itu memang agak ada, ya toh kayak Rashid, tapi tidak apa namanya akurasi begitu dengan Pluim. hmm. Jadi memang kemarin ini kita memang kehilangan ya bagaimana penyerangan, ya kan, bagaimana ritme, ya kan, kapan karena Pluim kan dia bisa, ya kan, Ya, kapan cepat, kapan dia kasih, kapan, ya kan, ya, kapan dia perlambat permainan. Jadi memang di sepak bola itu kayak ada apa namanya kayak di musik itu ada nada ya kan, kapan nada-nada rock, kapan nada. Jadi memang ini permainan. Kenapa sepak bola asik dilihat? Karena itu. Tapi kalau tadi malam itu dapat, ya kan, hmm. kasih ke depan, ya kan, tapi tidak pernah terarah, ya kan. Ya, Jadi ya, itu ya. yang membuat PSM tadi malam Operasinya yang itu, kurang ya. ya. Jadi banyak sekali, ya kan, ada syuting tapi tidak terarah, ya kan, berapa kali syuting tapi di luar, ya kan, tidak masuk target kan. Jadi Hmm. itu yang kita harapkan karena memang Pluim ini memang kalau saya anggap ini rohnya PSM di lapangan Hmm. tengah. Begitu dia kehilangan, semua saya lihat kurang kurang apa namanya ya. Malah mungkin teman-teman kurang bersemangat dilihat ya kan dengan tidak adanya Pluim. Hmm. Karena Ya. Pluim ini memang penyemangat ya kan bagaimana dia dan Hmm. dia memang ditakuti sama tim-tim lain ya, tim-tim Hmm. lawan ya. Jadi itu memang kita sangat kehilangan bagaimana bola-bolanya dia. Pluim Ya. ini bisa juga ya kan jadi apa namanya? Jadi kreator di tengah, bisa juga Hmm. dicetak bola. Jadi Mencetak bola ya. ya memang kita kehilangan lah ya kan. Jadi sangat sangat apa Hmm. namanya sangat memang kita harapkan Pluim bagaimana di Hmm. lapangan tengah. Iya. Oke. Ya, memang tanpa peluang PSM di dua laga terakhir termasuk menghadapi Persija dan terakhir menghadapi Persiraja ini pola serangannya kalau di atas kertas ya Coach Asagap biasa dan Bro Alis itu statistiknya memang kurang greget, artinya tembakan mengarah ke gawang itu sangat minim. Bahkan tadi malam laga menghadapi Persiraja, Anco Jensen yang diharapkan sebagai goal getter tak satu kali pun melepaskan tembakan yang mengarah ke gawang. Ini cukup menarik ini ya. Sementara pemain lain, artinya seperti Rashid, Saldi yang dimasukkan di babak kedua, memiliki beberapa peluang lah. Satu dua peluang. Ini saya ke Bro Alis, sosok Anco Jensen. Kalau Coach Asegap tadi bilang, tanpa William Pluim sepertinya Anco Jensen ini kurang bergerak, kurang apa ya, kurang tampil maksimal. Tapi kalau Bro Alis lihat sendiri, Kalau apakah saya faktor William kalau Pluim atau ada faktor lain yang membuat Anco hingga kalau saya detik ini tidak tampil maksimal? Silakan. Ya. kalau saya sih sendiri Om, mau ada Pluim atau tidak adanya Pluim atau tandem yang lain sih sama aja sih sebenarnya. Kontribusi dari Anco Jensen ini sudah kelihatan. Ini pertandingan sudah memasuki 17 pertandingan dengan catatan 4 kali kemenangan, 5 kali kalah, 7 kali seri. Itu kan sebenarnya catatan Niro sebenarnya buat tim kebanggaan sebenarnya Om. Jadi Ya. karena sejarah dalam PSM itu tidak pernah terlempar dari 10 besar atau 5 besar. Ya Kak Om?
Kalau kalau Iya, coach iya. Asagaf kan tahu sendiri kan Betul, betul, apa betul. namanya sosok tim kebanggaan ini kan dikenalnya paling ditakuti lah di Indonesia. Artinya orang selalu mencarikan masalah tentang PSM, entah itu dalam pertandingan kah, di luar pertandingan, atau dalam badan liga kan. Ini betul-betul ada keganjalan di dalam internal sendiri ini, Om. Kalau untuk Jansen ini siapapun mau ditandem ke saya artikan dia buat saya ya, walaupun dia sudah mencatatkan dirinya bahwa sudah 3 gol sudah di putaran pertama ini. Saya masih miris sama namanya Ante Jensen dan siapapun itu, biarpun siapa tandemnya saya tidak masih apa namanya, kalau dibilang dikasih nilai saya masih nol besar buat dia, karena sosok apa ya Om, kalau dibilang striker itu dia harus memberikan kontribusi yang besar buat tim. Bukan striker itu harusnya bukan ke sayap, bukan ambil tendangan corner, apalagi dengan posisinya dia, posturnya dia kan tinggi. Kenapa perlu ambil corner, tendangan yang maksudnya tidak perlulah masih banyak yang bisa ya. Seperti Rashid ada semalam, ada Abdul Rahman masih bisa. Terus Zulkifli masih ada. Kok kayak sosok striker selama PSM mengambil striker tidak pernah ada striker yang mengambil corner seperti itu, kecuali kemarin kita terakhir ya Papel. Tapi itu menghasilkan tendangan pisangnya, gol pisang ya. Ini apa nih? Tidak ada. Kita mengharapkan Anton Jensen menjadi mesin gol di musim ini, tapi ya saya tidak bisa berbuat apa-apa juga. Kita ini kan cuma supporter, menyampaikan rasa apa yang dirasa saat ini, Om. Oke. Ya. Apalagi tadi baru pulang dari ini jemput tim, walaupun bukan jemput tim karena pertandingan kemenangan, tapi kami membuka yang apa namanya, tahu sendirilah coach pernah merasakan di posisi supporter bagaimana rasanya ketika mendapatkan hasil puaskah atau yang tidak puas. Disitulah tadi di bandar kami menjemput dengan hati yang hati yang luka karena target seri 3 ini dari seri 1 dan kedua. Dan kami dan semua unit kami yang dituakan di tim Kapten Zulkifli tadi seperti itu. Oke. Ya, Tribuners, tentu ini menjadi bahan evaluasi, artinya bahwa apa yang disampaikan oleh Bro Ali sendiri terkait dengan lini per lini, terutamanya lini depan yang saat ini Anco Jensen diharapkan menjadi mesin gol untuk PSM musim ini, sepertinya sudah dianggap gagal, ada atau tidak adanya William Pluim. Dan ini menjadi kesempatan, artinya bahwa kesempatan untuk PSM karena laga menghadapi Persiraja juga menjadi laga terakhir untuk putaran pertama, dan sepertinya 1-2 hari ke depan jendela bursa transfer Liga 1 akan segera dibuka untuk paruh musim ini. Dan kira-kira apakah manajemen akan melakukan perombakan, dan menurut Coach Asegaf dan Bro Alis, komposisi pemain atau posisi pemain mana yang perlu diperkuat, perlu didatangkan? Tapi untuk membahas lebih lanjut soal itu, kita jeda dulu setelah tayangan yang saat ini. Ya. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners.
berjalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan hanya di Wisata Virtual Tribuners. Ya, Tribuners, kembali lagi di Bincang Bola dan kita masih membahas dengan tema yang sama, yakni PSM Ayo Bangkit di putaran kedua Liga 1 2021. Dan tentu masih bersama dengan dua narasumber kita, ada Coach Asegap Rasak dan ada Bro Alis dari Red Game PSM. Oke, di sesi pertama tadi kita sudah membahas soal hasil laga PSM di laga terakhir lah di putaran pertama atau laga pekan ke-17 menghadapi Persiraja Banda Aceh yang harus berakhir imbang 0-0. Dan untuk sesi kedua ini, seperti janji saya bahwa kedua narasumber kita akan mengulas lebih banyak lagi soal peluang PSM di putaran kedua. Karena sekedar informasi, bursa transfer atau jendela transfer pemain untuk paruh musim akan dibuka tanggal 15 Desember, artinya besok sudah dibuka. Setiap tim termasuk PSM akan memanfaatkan momen ini untuk mendatangkan pemain ataukah merombak komposisi skuad yang ada sekarang untuk tampil lebih baik. Saya langsung ke Coach Asegap. Di bursa transfer ini menurut Coach sendiri lini mana ataukah pemain dengan posisi mana saja yang perlu diperkuat untuk bisa bangkit kembali di putaran kedua? Silakan Coach. Pelatih pasti sudah evaluasi, ya kan, di mana kekurangan tim, ya kan, di mana kelemahan tim. Jadi kita juga berharap kita sebagai pemerhati sepak bola, mantan pemain, supporter, mengharapkan ini bagaimana PSM bisa bangkit lagi, ya kan, di putaran kedua. Dan kita berharap bagaimana manajemen ya, mudah-mudahan pelatih, manajemen ya bisa artinya mengevaluasi ini tim, di mana apa yang harus kita perbuat di bursa atau putaran kedua. Tentunya kita tidak mau mengharapkan bagaimana PSM terpuruk lagi di putaran kedua. Artinya kita karena ini adalah satu tim kebanggaan kita, ya, satu-satunya tim yang ada di Sulawesi Selatan yang PSM. Itu yang kita sangat harapkan. Mudah-mudahan manajemen, ya, pelatih, ya kan, bisa artinya berbuat banyak di putaran kedua ini. Pertama yang kita bilang tadi bahwa posisi-posisi apa, ya kan, yang paling krusial kalau saya lihat ini sekarang ini, ya, yang kita paling mengharapkan ini bagaimana ada striker, ya kan, ada penyerang yang memang betul-betul yang punya pos bola, ya kan, karena kita mengharapkan itu karena selama ini ya kan sudah 17 pertandingan, ya kan, sangat minim sekali dengan dengan gol, ya kan. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kita juga bagaimana mudah-mudahan ini pelatih, ya kan, bisa evaluasi, ya kan, dia sudah tahu bagaimana memperbaiki, artinya kita memperbaiki pertahanan yang betul-betul solid. Karena saya lihat, ya,
kalaupun kita memasukkan bola, ya selama ini ada catatan saya juga, pasti juga kita kemasukan. Jadi artinya pertahanan kita juga ya pertahanan kita juga agak lemah, ya Agak kan? lemah, ya. Artinya jadi ada dua posisi ini yang memang perlu bagaimana ada penambahan pemain. Kalau manajemen, ya pelatih, ya ini hanya masukan saja karena kita menonton, ya kan, sangat mengharapkan. Tapi yang paling ini bisa lihat striker, ya kan, ini sudah banyak saya baca juga di grup, ya kan, di grup sport, bagaimana Alko Jensen tak usah dipertahankan, ya kan. Tapi ya kita tidak tahu bagaimana manajemen nanti, bagaimana pelatih, ya kan, karena siapa yang mau ramu lagi nih, ya, jadi nakodanya di PSM sekarang kedua, ya kan, karena saya lihat ya memang urgent sekali ini, tidak bisa lagi bilang hanya ini saja, ya. Karena kita khawatirkan nanti kalau ini pemain yang dipertahankan semua, kita khawatir nanti jangan-jangan PSM bisa di papan bawah, kan begitu. Ya, dua. Jadi itu yang kita sangat harapkan, tapi saya rasa manajemen pasti berbuat banyak, ya kan, tidak mau melihat PSM, ya itu yang kita harapkan bagaimana, karena kalau tim, ya kan, kita menghasilkan tim yang bagus, tentunya manajemen bagaimana, ya kan, bagaimana pelatih bagus, ya kan, materi, ya kan, materi bagus, itu harus sinergi semua, ya kan, bagaimana tidak boleh pelatih bagus tapi materi tidak bagus, ya kan, terus bunuh diri namanya Coach, tim ya, bagus, gitu. ya tim bagus tapi ditunyal lagi dengan manajemen, itu jadi ini harus tiga-tiganya, materi, pelatih dengan manajemen. Jadi kita sangat mengharap itu, ya kan, bagaimana kita menatap lagi ke putaran kedua, bagaimana ada perubahan-perubahan, ada evaluasi, ya, supaya PSM bisa bangkit lagi. Oke. Terima kasih. Ya, saya ke Bro Alis. Ini kan kalau kita menarik ke belakang, menarik ke persiapan PSM sendiri di Piala Menpora saat turnamen pramusim hingga di Liga 1 2021 ini, memang ada apa istilahnya, badai yang cukup besar lah yang dihadapi PSM Makassar dengan sejumlah permasalahannya, dan tentu di persiapan terakhir menuju Liga 1 musim ini manajemen tampaknya sulit mendatangkan pemain-pemain yang istilahnya memiliki kualitas yang sama dengan musim-musim sebelumnya. Kalau kita bicara musim sebelumnya kan 2019, 2018, siapa yang tidak mengakui begitu skuad PSM di musim-musim itu. Namun di awal musim beberapa pemain yang datang, bahkan nyaris sebagian besar beberapa pemain itu pemain, anggaplah pemain kelas 2 lah, karena beberapa didatangkan dari klub Liga 2. Apakah memang menurut Bro Alis sebagai perwakilan supporter ini, sejak awal PSM sudah tidak siap untuk bersaing di papan atas, ataukah memang sejatinya supporter memiliki ekspektasi yang lebih besar di awal musim hingga pada akhirnya di akhir putaran pertama inilah yang ditunjukkan oleh PSM, atau bagaimana Bro Alis? Silakan. Kalau saya sih banyak hal yang harus diperbaiki, bukan cuma pemain atau pelatih kita harus datangkan, atau kalau bisa mulai dari manajemen kita harus rombak, karena kasihan tapi menggunakan kaki satu saja, dia harus punya kaki teman satu untuk memulihkan kondisi-kondisi PSM saat ini. Terus yang kedua, walaupun memang ada yang tidak bersinergi di dalam kepelatihan, di jajaran kepelatihan, walaupun pelatih top sekelas
konten data di PSM kalau cuma jajarannya tidak bersinergi berkoneksi satu konek pelatih kepala sama doang. Betul ya, saya sepakat dengan coach agen saya. Kalau pelatih bagus, kalau pemain tidak bagus, ngapain? Kalau pelatih bagus, kalau pemain tidak bagus, ngapain ya coach? Bagaimana legend? Seperti itu. Kalau sama halnya juga dengan di jajaran pelatihan, itu jadi catatan besar juga buat di pengurus PSM, di manajemen PSM. Jangan cuma pelatih yang mau dirombak, tapi di bawahnya juga kita perhatikan. Karena kasihan pelatih sekelas, kalau kita pikir Coach Milo itu kemarin sebenarnya lumayan bagus ya. Menurut saya lumayan bagus. Tapi karena ada beberapa jajaran kepelatihan ini yang tidak ditahu. Untuk pemain yang saya tanamkan di sini, mau pemain legend, mau pemain bintang, kalau sudah main tidak pakai hati, tidak menjiwai Sirina Pace dengan slogan yang kita punya di Makassar, silakan out. Kami tidak butuh nama bintang, kami tidak butuh pemain-pemain yang bagaimanapun, tapi harus main hati. Itu buat dari saya. Catatan besar kita sekarang dengan koleksi 20 poin, dengan kemasukan kita sekarang di posisinya itu -2. Itu sangat minim sekali. Ini buat saya bagi PSM ini tidak pernah dalam sejarah PSM seperti ini di pertengahan musim seperti ini kejadiannya. Terakhir waktu Pak Api baru mau pegang PSM. Saya ingat sekali 2017 saya yang coach, saya yang orang terdepan sekali coach, halangi pemain, halangi coach. Saya bilang apa? Ini baru pertama kali saya menikah sekali. Saya bilang begitu sama Pak Api. Pak Api bilang, tenang kok deh, insyaallah percaya maka. Kalau saya yang pegang PSM musim ini deh, 2017 itu coach. Alhamdulillah, janjinya dia buktikan semua. Tapi karena tidak ada kepentingan politik. Gitu. Okay. Sekarang PSM butuh striker murni, bukan seperti Ance yang main di kiri kanan, ambil corner, bukan seperti itu. Kita butuh sosok striker yang mau berlomba menjadi top skor seperti yang terjadi Oscar Aravena sama Tristan Gonzalez. Itu beda satu bola aja sama dia. Kita butuh sosok striker seperti itu yang acuannya berlomba untuk menjadi top skor di dalam tim, bukan cuma dalam tim, tapi menjadi top skor di liga. Itu hilang yang dari PSM. Terus yang kedua, ciri khas PSM mencari pemain asing itu tidak seperti yang dulu. Harus diseleksi dulu lah. Jangan rekomendasi dari pemain aja. Oh ini pemain, ini pemain. Seperti itu. Bagi saya coach ya, beda dengan yang dulu ya coach harus diseleksi mau dari mana, mau dari itu harus dikembalikan di PSM. Jangan cuma lewat YouTube orang. Betul, saya sepakat dengan ada salah satu supporter bilang masih jago di YouTube, masih jago di YouTube. Dengan nilai berapa itu masih jago di YouTube. Iya betul coach. Saya senang itu komennya yang satu itu coach. Jadi kalau saya catatan besar juga sebenarnya harus kembalikan secara seleksi pemain yang benar, terus betul-betul porsi yang apa yang kita butuhkan di komposisi pemain, mau di pemain belakang, kiper, mau depan, tengah, cadangan, itu harus pelapis itu lebih mantap dari pemain inti. Karena sama doang kalau kita seperti ini. Saya mending walaupun ya pulangkanlah pemain-pemain yang muda itu masih bisa bernapas seperti kayak Edgar itu ya, kita boleh cobalah. Seperti saya intinya kalau sudah tidak main dengan hati, out saja. Kalau tidak punya jiwa Sirina Pace, out saja. Ya. Serius. Ini pernyataan cukup keras ini ya dari. Main jiwa dengan hati om. Ya. Kemana coach? Ya betul. Kita sebelum kita main, kita jiwai dulu tim tato, kabunta.
bagaimana tidak enak, emosional karena kita main hati Om toh, main hati dengan logo. Kita karena itu kita kebanggaan kampung kita. Berarti itu Oke. saya Om. Ya, ini apa ya istilahnya? Suara paling suara hati paling dalam lah ini yang sudah disampaikan oleh Bro Alis ini mewakili Ampun, para supporter PSM. Artinya memang keresahan tentu ini semua pihak resah lah. Apalagi kalau lagi-lagi kita berkaca di era Liga 1, artinya kan era Liga 1 ini mulai di 2017. Ini PSM rasa-rasanya agak aneh melihat berada di papan tengah ataukah papan bawah klasemen begitu. Kita selalu melihat PSM yang berada di papan atas memperebutkan gelar juara. Saya langsung ke Coach Asegaf. Tadi tentu sudah banyak disampaikan Bro Alis, Coach Asegaf sendiri soal lini per lini bahwa lini depan tentunya harga mati bahwa PSM harus segera mendatangkan pemain dengan tipikal goal getter ataukah tipikal striker murni. Dan tadi juga ada tambahan bahwa di lini belakang juga karena sejauh ini secara selisih gol kita sudah -2 ini, artinya memang pertahanan PSM juga cukup bermasalah. Kalau Coach Asegaf sendiri lihat untuk kebutuhan lini depan, kebutuhan striker, kira-kira striker yang pas untuk PSM apakah ini kan ada anomali bahwa PSM ini kebanyakan merekrut striker Eropa, sementara yang sukses di PSM itu kebanyakan striker Latin lah. Kira-kira pendapat Coach Asegaf sendiri, inginnya di putaran kedua ini striker seperti apa, Coach? Kalau saya sih, kita mau dari Eropa mau dari Latin, yang penting bagaimana bisa yang kita harapkan bagaimana bisa jadi striker yang betul-betul haus bola, ya kan? Itu. Yep. Jadi siapapun, ya kan? Karena memang PSM ini butuh seorang striker murni, seorang target betul-betul ya bagaimana dia bisa mencetak bola. Jadi kalau saya dari Latin, dari mana, yang penting yang memang dulu di zamannya saya waktu 2004-2003 dulu itu memang ada Oscar Aravena, ada Christian Gonzalez yang tandem di depan, ya. Itu memang luar biasa kan. Nah itu memang kita harapkan juga seperti begitu. Ya, jadi mudah-mudahan manajemen ya kan bisa, kalau bisa ya, kalau saya ini hanya masukan saja, kalau bisa ambil striker 2 ya kan, karena gelandang kita sudah bagus ya kan, gelandang kita sudah lumayan kalau Pluim bagus ya kan, kalau Pluim bagus ya. Nah, tapi ya jadi nggak apa-apa ya kan, karena itu yang paling kita butuhkan sekarang, bagaimana seorang striker, karena selama ini saya lihat PSM tidak pernah mendapatkan di eranya saja, cuman di eranya itu Christian Gonzalez sama Oscar Aravena itu yang memang betul-betul dia punya jumlah gol itu luar biasa kan, sama-sama top skor. Iya, sama top skor. Ya. Sekarang bayangkan dua striker kita. Iya. Dua striker kita tadi, makanya mudah-mudahan ada seperti begitu nanti ya kan, ya, karena ini pasti manajemen tidak mau melihat ini lagi PSM ya kan seperti begini sekarang, pasti dia berusaha dan kita support ini bagaimana manajemen itu bisa mendatangkan ini, mudah-mudahan ya, striker-striker yang memang punya kelas ya kan, yang bisa cetak bola ya, itu yang karena ini yang paling urgent sekarang kita lihat, karena sama-sama kita menonton ya, pasti biar juga penonton awam pasti sudah tahu bahwa kelemahan PSM sekarang adalah bagaimana striker aja yang tidak bisa cetak bola kan. Jadi harapan kita ke depan putaran kedua ini, karena masih ada waktu ya, tentunya kalau saya pasti ini manajemen sudah artinya berusaha ya kan, pelatih sudah
bagaimana dia sudah evaluasi kelemahan-kelemahan ya kan di tim, ya kan pasti itu tidak mungkin ya. Terus kita harapkan juga ini mudah-mudahan ada pelatih baru masuk yang tahu persis ya karakter PSM, ya bisa beradaptasi cepat, bagaimana bisa mengangkat ini PSM itu putaran kedua. Terima kasih. Oke. Ya, itu mungkin apa lah ya istilahnya, pernyataan yang cukup mewakili lah untuk tema kita pada Bincang Bola kali ini, bahwa PSM harga mati harus bangkit di putaran kedua, karena kalau tidak bangkit zona degradasi menanti mau tidak mau. Ini sudah harga mati, artinya bahwa evaluasi total harus dilakukan, karena sebelumnya nih ada persoalan dengan pelatih. Artinya banyak yang menyebut bahwa skuad PSM mengalami penurunan karena persoalan pelatih, akhirnya pelatih out. Namun ternyata juga tidak memiliki perkembangan berarti setelah Coach Milo out. Artinya memang secara komposisi seperti yang dijelaskan Tribuners oleh Coach Asegaf dan Bro Alis, bahwa memang untuk putaran pertama ini ada banyak kesalahan, ada banyak persoalan yang dihadapi, termasuk filosofi bermain kita, filosofi bermain PSM yang hilang. Dan semoga untuk putaran kedua manajemen bisa bergerak dengan cepat, menghadirkan pemain-pemain yang dibutuhkan, psikologi dari tim PSM bisa membaik lagi dan tentunya bangkit kembali. Dan mungkin ada pernyataan terakhir saya ke ke Bro Alis dulu. Ini pernyataan terakhir lah, atau mungkin ada harapannya kepada manajemen atau kepada pemain sekarang PSM atau kepada siapapun agar PSM ini bisa bangkit kembali. Bro Alis, silakan. Ya, pertama-tama kita ini cuma mau lihat baik ya, mau lihat baik PSM. Kami tidak mau lihat PSM terlalu lama tidur, bangkit dari seri-seri sebelumnya. Semoga PSM bisa memberikan hasil-hasil positif dan mengangkat martabat tim kebanggaan dan bisa kembali bersaing di papan atas. Dan kalau saya sedikit masukan buat manajemen, pemain dan pelatih, kalau khususnya untuk manajemen, ayo besok adalah hari pertama untuk perekrutan pemain. Jangan pada saat mau menjelang tutup musim transfer baru kita mau bergerak. Karena apa? Tidak semudah itu kita mengumpulkan pemain. Tapi kalau saya saran, belajar dari di awal musim. Kita walaupun ya kita harus maklumi kejadian yang sebelumnya, kita harus terima, karena pada saat itu kan persoalan gaji dipermasalahkan kan, jadi kita harus terima dan kita oke-oke aja. Dan kita masih bisa banyak bicara sih di seri pertama dan seri kedua. Kalau saya saran lebih cepat lebih baik bergerak daripada kita ada istilah yang lagi viral saat ini, evaluasi atau degradasi. Itu dari saya. Terima kasih. Oke. Kalau Coach Asegaf sendiri, silakan Coach, harapannya. Ya, harapan kita ya putaran kedua ini bagaimana PSM lebih bagus, ya kan? Artinya kita sangat mengharapkan, ya kan, ada sinergi antara manajemen, pelatih dan pemain, ya. Artinya bagaimanapun juga, ya kan, PSM ini kan satu-satunya tim kebanggaan kita di Sulawesi Selatan, terutama di Makassar, bahwa ini tim yang kalau saya bilang yang sangat disegani ya di Liga Indonesia. Jadi kita tidak mau kehilangan ya itu yang dibilang tadi, bahwa Pak
Alis bahwa jangan hilang itu ya kan, masalah hati, Sirina Pace apa, jangan. Karena itu yang kita butuhkan, karena kita ini orang Makassar ya kan, itu yang kita memang selagon kita itu bahwa kita tidak akan mundur dalam perangan ya toh, walaupun itu apa namanya kita dalam satu perbedaan, tapi saya berharap ya mudah-mudahan ini putaran kedua ya pasti manajemen ya berbuat banyak ya, itu harapan kita, dan saya harap ya PSM ini bisa bangkit ya, bisa jaya di putaran kedua, karena pasti sudah ada evaluasi dari manajemen, dari pelatih apa yang harus dia lakukan di putaran kedua. Tentunya harapan kita bagaimana mempersiapkan tim ya kan, tentunya bagaimana mempersiapkan tim dengan materi yang bagus ya kan, latihan yang bagus ya kan, pasti dengan tentu saya rasa, karena saya dengar anunya juga pemain tidak ada yang terlambat, jadi ini yang dikatakan tadi Pak Alis, ini masalah hati ya kan. Kalau memang gaji juga lancar, kenapa bisa seperti begini kan ya, jadi ini dikembalikan lagi dengan pemain ya kan, yang berarti kan ini tidak ada jiwa berjuangnya di dalam, jiwa Makassarnya itu hilang. Jadi saya harap ya mudah-mudahan PSM putaran kedua ini bangkit kembali dan bisa menduduki klasemen di papan atas. Barangkali itu. Terima kasih ya. Ya, siap. Terima kasih Coach Asegaf, terima kasih Bro Alis atas waktunya bisa kembali hadir di Bincang Bola. Dan Tribuners, tentu apa yang disampaikan oleh Coach Asegaf dan Bro Alis ini merupakan harapan, mewakili harapan semua pecinta, semua supporter, fans PSM Makassar, bahwa untuk putaran kedua mau tidak mau harus bangkit. Artinya evaluasi total diharapkan bisa dilakukan oleh manajemen, mendatangkan pemain, mendatangkan pelatih. Tentu pelatih yang saat ini masih dalam kondisi kekosongan, pelatih kepala. Dan yang berikutnya tadi ini yang tidak kalah pentingnya, bahwa para pemain yang bermain untuk PSM ya bermainlah dengan hati, karena PSM ini adalah harga diri warga Kota Makassar, harga diri warga Sulawesi Selatan. Dan secara filosofi, secara prinsip, dan ini selalu tertanamkan bahwa PSM itu selalu identik dengan Sirina Pace, bahwa ya inilah harga diri warga Kota Makassar yang harus terus diperjuangkan. Dan terakhir, semoga apa yang disampaikan ini bisa menjadi bahan evaluasi kita bersama, bahwa tidak semua yang kita sampaikan ini adalah tuntutan, utamanya dari Bro Alis, tapi inilah bentuk kecintaan bagi seluruh seluruh masyarakat, seluruh warga sepak bola Makassar, warga sepak bola Sulawesi Selatan, untuk melihat PSM jauh lebih baik lagi. Oke, terima kasih Coach Asegaf atas waktunya, atas pembelajaran yang diberikan hari ini kepada para supporter lah. Terima kasih juga Bro Alis, sehat-sehat selalu, tetap berjuang Bro Alis tentunya bersama Red Gang, bersama supporter PSM lainnya. Iya, saya lagi di Bundu ini. Yes, Tribuners, mungkin sekian untuk Bincang Bola edisi kali ini. Kita tentu akan kembali dengan bincang bola dengan tema-tema yang menarik lainnya, tentunya tiap hari Selasa yang tayang melalui channel YouTube Tribun Timur dan live Facebook Tribun Timur. Akhir kata,
Saya Alfian Topik mengajak kepada seluruh Tribuners untuk tetap menjaga kesehatan karena kita masih berada di situasi pandemi COVID-19. Mari menjaga jarak, tetap terus membiasakan diri mencuci tangan, memakai masker dan mendukung program vaksinasi agar kita terhindar dari COVID-19 tentunya. Sekian, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.